ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini saya mengundang kita semua untuk dalam saat teduh melihat ke dalam diri kita, membuka hati kita untuk mengizinkan Roh Kudus Tuhan mengkoreksi kehidupan kita. Karena harus sadarlah kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dengan salah dan dosa. Oleh karena itu, sebelum kita lebih dalam lagi kita dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita datang kepadanya membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan.
pantai Pali ini sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Via Dolorosa Kairagi II. Kami memuliakan Engkau sambil bersyukur Tuhan, karena kami percaya dalam pengentaran Tuhan kami boleh tiba di tempat ini, boleh menghayati bagaimana kuasa kasih Tuhan yang nyata bagi kami. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan karya penyelamatan-Mu bagi kami. Sekalipun kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami kurang mampu menghayati karya keselamatan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami gagal dalam mewujudnya tanggung jawab kami untuk bersaksi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Tentu ada sukacita di hati kita. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Dia di alam ciptaan Tuhan ini. Saya undang kita sekali lagi balik berdiri. Kita katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia. Kita memuji Tuhan. Kita naikkan segala puji syukur kita. Kita angkat suara kita memuji Dia sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Belakang stadion boleh mendekat ke panggung ibadah. Kita angkat pujian ini sekali lagi.
Rayon 1 kolom 1 sampai kolom berapa? Rayon 1 sampai 4 bersiap-siap. Iya. Segala puji syukur. Bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Di hari ini kami merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Itu menandakan bahwa kasih Allah akan terus menaungi kehidupan kami. Di saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan, agar hidup kami boleh pergi menjadi kabar baik kemanapun Tuhan mengutus kami, dan kami boleh menjadi partner Allah dalam misi untuk terus memperkenalkan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati jemaatmu, berkati hambamu, pakai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bisa hati kita menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku
Alkitab dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16. Kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Diberikan kesempatan pujian sebelum khotbah seluruh pelayan khusus yang hadir. Tuhan, shalom, damai di hati. Doa pendeta dapat dengar sampai di ujung sekali sana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat Gemim Via Dolorosa KRG 2, tentu kita bersyukur di saat ini ketika penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kita. Kalau orang biasa tadi pagi ada ibadah di gereja, tapi saat ini juga orang bersama-sama ibadah sesi 2 di Pantai Pal ini. Tentunya bersyukur ketika kita boleh tiba dengan selamat, walaupun pendeta yakin masih ada yang dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap tahun umat Kristen pasti merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ketika setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Rangkaian perjalanan kehidupan Yesus sungguh luar biasa, sehingga dari proses kelahiran, dia telah disiksa, dan dia mati, dan dia bangkit, dan sekarang dia naik, luar biasa. Sehingga di saat ini tentunya kita meyakini bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Orang yakin. Jadi orang perumah yang ada di dunia ini, atau orang bakos atau dan lain sebagainya masih cicil, tetap kalau pada waktunya nanti orang akan menerima rumah yang kekal yang sudah disediakan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa berita tentang kenaikan Yesus Kristus, walaupun secara fisik kita tidak melihat. Sehingga banyak orang yang bilang, "Pendeta, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, bagaimana Kang kalau memang orang betul-betul ada haga? Apakah sama dengan di film-film tarik dengan tali, atau nyanda sambung dengan kipas angin yang memang DP watt besar sekali?" Nyanda. Biarlah ini ada gunung ruang ada sementara bakedip-kedip, tetap nyanda akan menghambat sama dengan bandara. Untung pendeta Prilly ada sampai. Kang, pendeta dari mana kote? Dari jauh. Nah, jadi sungguh luar biasa. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandakan bahwa benar-benar kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Nah, dalam pembacaan dan perenungan saat ini dalam kitab Markus 14 ayat 16 ayatnya yang ke-15 sampai 20, di sini menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus ke sorga, dia mengutus murid-muridnya, tetapi bukan dengan tangan yang kosong, bukan iman yang tapi diperlengkapi karena memang ketika Yesus memberikan mandat, menyampaikan penginjilan, dia ingin, Tuhan ingin kita menjadi partner, bukan saingan. Ada kok tuh lebih jago dari Tuhan, so merasa memang so rajin sekali beribadah, jadi memang so suci sekali. Padahal orang yang beribadah belum tentu dia beribadah. Tetapi orang yang saat ini ketika orang datang beribadah, orang mesti tunjukkan kepada Tuhan bahwa orang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Sehingga tuh pikiran ada di sini, tuh badan ada di sini, pikiran mesti di sini. Jangan tuh badan ada di sini, pikiran ada di pantai. Nanti sabantar mau mandi pantai.
Nah saudara-saudara, semua orang percaya yang telah diselamatkan, yang tidak percaya nanti dihukum. Nah, artinya ketika kasih Kristus sudah diberikan bagi kita, kebangkitannya menandakan kemenangan bagi kita. Dimeteraikan bahwa iman percaya kita tidak pernah sia-sia, sehingga ketika kita telah ditebus melalui Yesus Kristus, darahnya yang mahal, di sini katakan orang yang percaya diselamatkan, namun yang tidak percaya dihukum. Jadi bagi yang percaya, karena tidak semua mau percaya akan kasih keselamatan yang telah diberikan. Dalam Yohanes 3 tadi di berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk dunia, tetapi bagi yang mau percaya yang akan menerima hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Jadi nggak usah takut. Ada yang bilang cerita begini. Ada ini, pendeta so pernah cerita, mari cerita ulang coba. Ada ini si kurus dan si gendut. Nah, toh di si kurus dan si gendut. Ni kurus babilang pani gode, ngana tahu ini semua kenaikan Tuhan Yesus. Kong kalau misalkan Tuhan dia tanpa di sana, kon orang mau diangkat sama dengan Tuhan Yesus kata pecara naik ke sorga, nyak mau tanai ngana. Nah, toh sebegitu nyak mau tanai ngana gode. Ni gode bilang biar jodang. Mari kita beriman tetap nak mau tanai. Dua malaikat Tuhan kasih senai pangana semua sampai teren. Ya aku cari ulang karena terlalu berat. Nah, ini gode dia nyanda hilang akal. Dia bilang, he kurus, ngana kira biar pintu sorga kacili ngana mau masuk tre nyanda sayang. Kita cuma satu malaikat angka langsung sampai. Biarlah cuma satu malaikat. Kalau angin tiup tapi di sebelah kata di neraka. Jadi nyana demikian konsep kenaikan kita ke sorga. Bagaimana cara Tuhan untuk mengangkat kita, bukan hanya berpikiran besar dan kecilnya hidup tubuh kita secara fisik, tetapi kepada iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi tenang, pendeta aman berarti. Kalau yakin percaya tetap mau tanai, biar dua. Pendeta Dresha le aman, biar kecil. Kalau yakin toh nyak mau tatiop. Artinya terang kehidupan yang paling inti adalah bagaimana kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi mitra dalam misi keselamatan dunia. Jangan mut-mutan. Kalau ada mut baru melayani Tuhan. Kalau nyak ada mood, aduh nanti Jo beri. Ada nama Utuk, maaf ini tidak direkayasa, ini hanya fiktif belaka. Utuk mari Jo beribadah Utuk, duluan Jo. Itu cerita biasa terang dengar. Ulang lagi minggu depan, duluan Jo. Kage-kage soto kilonceng 3. So pikir siapa? Torang tahu. Selama Tuhan masih kasih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan orang membenar diri supaya ketika Tuhan Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat, orang masuk dalam karakter, dalam kriteria yang Tuhan sediakan. Siapa tuh yang mau? Jemaat Via Dolorosa 1, jemaat kolom 1 sampai kolom 36 sama-sama satu kapling atau satu tanpa, satu perumahan lah di sorga. Kau tumba pikir anak sekolah minggu, semua suka. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan kuasa kepada orang percaya melakukan tugas penginjilan, tidak dibiarkan sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kalau berbicara tentang kasih Kristus, nanti 10 hari ke depan kita akan dalam hari Pentakosta ketuaan Roh Kudus. Nyandak pilih-pilih di Roh Kudus, mau pilih dulu ya, yang langsung menjadi partner Allah dan bukan menjadi saingan. Sehingga kalau orang mau menyembah Tuhan, tak timur, bukan sama dengan gembala-gembala yang mau jaga itu kepalungan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjadi apa? Hakim yang adil. Oleh sebab itu lakukanlah apa yang baik, lakukanlah apa yang benar. Di saat ini ketika orang ada di Pantai Pal ini, tentunya bukan cuma sekedar datang beribadah selesai, tetapi ada makna untuk apa? Menambah keakraban, orang boleh menikmati alam ciptaan Tuhan, orang boleh bersyukur bahwa sungguh luar biasa karya Tuhan dalam orang kehidupan. Sehingga dengan harapan ketika dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan kita untuk terus membuka diri dipakai oleh Tuhan. Sebagaimanapun Tuhan mau pakai tompe kehidupan, serahkanlah hidupmu padanya. Pandanglah hari depan yang penuh harapan. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai jemaat kita, menyertai kehidupan kita, menyertai keluarga kita, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan, ini kita akan membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hati kita, jangan dari segi hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita membawakan persembahan kita memuji Tuhan bersama-sama. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita.
kepadamu ya Tuhan Allah, untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan percayakan, Tuhan kiranya mereka yang boleh mengusahakan segala sesuatu untuk sukses. Dan kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak erupsi Gunung Ruang. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan telah kami siapkan untuk kami nikmati bersama. Tuhan berkati sehingga kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah, kegiatan di tempat ini selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna terus menjadi bagian kehidupan kami. Ini yang menjadi doa dan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Dan saat ini akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Di hari ini Bapa kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya. Oleh karena itu dengan sorak-sorai kita angkat lagu penutup Tuhan mengasihi anak-anaknya. Buat guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu yang tahu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya.